Asabri Kendari. Iya, halo Sobat Asabri Kendari dimanapun berada, asik. Bertemu lagi dengan Pokea, podcast kepo ala Asabri Kendari yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Asabri Kendari dimanapun berada. Nah, Sobat Asabri Kendari, hari ini bersama aku, Kakak Fatur, asik. Kita akan sharing-sharing banyak hal khususnya tentang suka duka atau pengalaman berjuang untuk masuk ke Asabri. Nah, tentunya Pokea itu tidak sah kalau tidak mendatangkan bintang tamu spesial. Asik. Bintang tamu spesial itu hari ini adalah orang yang masih sangat bersemangat, asik. Masih sangat bersemangat, memiliki semangat baru datang ke Asabri Kendari. Nah, pasti penasaran dong Sobat Asabri Kendari, siapa sih bintang tamu kita hari ini? Oke, tidak berlama-lama langsung saja ya kita sambut Kakak Frisil. Halo Sobat Asabri Kendari. Iya, Kakak Frisil tuh kan semangat kan ya suaranya, dari suaranya aja udah kelihatan semangatnya gitu. Walaupun kita belum bertatap muka nih, asik, kita belum live, tapi semangatnya Kakak Frisil sudah kedengaran kan dari menyapanya. Oke, Kakak Frisil tadi sebenarnya sudah saya spoiler sih ya, singkat-singkat saja, tapi kayaknya sudah ketahuan sih siapa Kak Frisil ini gitu. Tapi sebelum itu saya mau nanya dong, kabarnya Kak Frisil gimana nih? Aku baik. Baik ya. Kakak Fatur sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sih, saya sehat-sehat selalu. Walaupun di bulan Ramadan ya, kita harus semangat dalam bekerja, memberikan layanan, dan cuti bersama sudah di depan mata nih. Wow, ya, libur telah tiba. Asik, belum tiba. Libur hampir tiba gitu ya. Oke, Sobat Asabri tadi sudah kenal ya dengan Kak Frisil, tapi biar lebih afdol lagi, boleh dong Kak Frisil ceritain dikit tentang Kakak Frisil. Panjang juga boleh sih, nggak apa-apa. Oke, halo Sobat Asabri Kendari. Aku Frisilia Febrianti Makale, staf baru di bidang Yanggan, asal dari Palopo, usia 24 tahun. Wah, staf baru ya Kak di Asabri Kendari di bidang layanan pelanggan. Iya, layanan pelanggan. Asalnya dari mana Kak tadi Kak? Dari Palopo. Oke, dari Palopo ya Kak. Usianya masih 24 tahun loh Sobat Asabri Kendari. Masih jomblo Kak? Masih Masih jomblo. Oke, masih 24 tahun. Ini kayaknya lebih ke promosi ya Kak Frisil ya. Oke, Kak Frisil tadi kan sudah menjelaskan, sudah memperkenalkan diri sebagai staf baru nih di Asabri Kendari. Kalau boleh tahu, kok bisa sih akhirnya menjadi staf baru di Asabri Kak? Aku ikut rekrutmen bersama FHCI BUMN batch yang kedua. Oke, FHCI BUMN batch yang kedua ya Kak? Iya. Oke, boleh nggak sih Kak diceritain alasannya? Mungkin karena FHCI BUMN kan banyak BUMN yang buka ya. Iya. Tapi kenapa sih pada akhirnya Kak Frisil menjatuhkan pilihan hati ke Asabri ini? Aku udah tahu Asabri itu udah lama ya, soalnya kebetulan papa aku juga itu prajurit TNI Angkatan Darat. Oh iya, siap. Jadi tertarik untuk menjadi salah satu insan Asabri. Dan akhirnya terwujud gitu ya Kak? Iya, puji Tuhan. Oke, iya. Memang Kak Frisil ternyata sudah berkecimpung, sudah punya pengalaman mengurus Asabri juga. Jangan-jangan dulu orang tuanya juga diuruskan sama Mbak Frisil ketika proses pensiunnya. Kebetulan papa enggak ya, papa ngurus sendiri. Kalau kemarin opa meninggal, kebetulan aku ikut ngurus uang duka wafatnya sama biaya pemakamannya. Oke, siap. Oh, berarti Kak Frisil sudah dekat, tertarik pula, dan akhirnya memilih untuk masuk ke Asabri.
dan ditempatkan di Asabri Kendari. Iya. Ya, benar. Kak, boleh dong diceritain gimana proses rekrutmen bersama BUMN-nya itu sampai akhirnya Kak Prisil terpilih dan ditempatkan di Asabri Kendari. Iya, di rekrutmen bersama FHCI BUMN Batch yang kedua itu ada 5 tahap ya. Oke, Yang 5 pertama tahap. ada TPA dan core value. Lulus dari situ ada tes bahasa Inggris. Lulus dari situ ada TKB. TKB-nya ada wawancara dan psikotes. Terus yang terakhir ada medical check up. Oke, ada 5 tahap ya tadi ya Iya, Kak ya. 5 tahap. Dari tes potensi akademik, core value, sampai akhirnya medical check Check up up. ya. Oke, jadi itu jawaban dari Kak Prisil ya. Ternyata memang RBB itu menjadi salah satu jalur masuk di Asabri. Karena kemarin juga baru saja ada pembukaan ya Kak Prisil ya. Kayaknya setelah Kak Prisil masuk ada pembukaan lagi, tapi itu di websitenya Asabri langsung gitu. Oke, Kak Prisil, udah berapa lama nih di Asabri Kendari jadinya? Udah sebulan ya, Kak? Oke, Iya, wah sebulan. sebulan ya Kak Prisil. Kalau gitu boleh dong di-sharing nih ke Sobat Asabri Kendari semuanya. Udah sebulan di Asabri, udah ngapain aja dan apa sih yang Kak Prisil dapat? Yang pertama itu aku ada onboarding karyawan baru via Zoom selama 3 hari. Terus kita orientasi di kantor selama beberapa hari, semingguan ya. Terus sudah itu kita presentasi untuk improvement apa yang kita usulkan untuk kantor cabang Kendari. Terus aku ikut bela negara juga di Bogor kemarin, di Dodiklatpur, Rindam Jaya Bogor. Dari itu kita pulang, terus udah deh aku ditempatin di sini Oke. melakukan pelayanan kepada peserta Oke, Asabri di siap. Kendari. Tadi ada mention berarti Kak Prisil di seminggu awal ketika orientasi juga sudah diminta untuk memberikan improvement ya Kak ya. Oke, boleh dong mungkin di-sharing ke kita apa kemarin improvement yang Kak Prisil bawain? Improvement aku untuk kantor cabang Kendari itu mesin antrian ya. Oke, mesin antrian ya, Iya. untuk mendukung percepatan layanan gitu ya. Iya. Oke, siap Kak Prisil. Yang sudah Kak Prisil lakukan, kira-kira apakah memenuhi ekspektasi atau tidak sih? Kan kemarin Kak Prisil sudah tahu tuh tentang Asabri di awal, tapi kan akhirnya Kak Prisil terjun langsung ke Asabri. Apakah memenuhi ekspektasi Kak Prisil atau seperti apa Kak Prisil? Boleh dong di-sharing ke kita. Aku sejujurnya nggak expect apa-apa ya. Aku cuman ikutin alur aja yang udah ada. Sekarang ya udah bisa proses-proses beberapa berkas, udah bisa UKP, udah bisa biaya pemakaman, udah bisa proses pensiun pertama. Banyak ya. Heeh. Iya, udah bisa pensiun wari. Oke, siap. Oke, jadi lebih banyak yang didapat ya Kak Iya, Prisil ya, lebih sudah banyak yang diserap. Oke, Kak Prisil, apa selama ini ada kendala atau hambatan? Ada tentunya. Sebagai fresh graduate, tentunya adaptasi di lingkungan baru menjadi tantangan yang lumayan berat ya. Apalagi aku jauh dari orang Iya? tua dan belum ada pengalaman kerja sebelumnya. Oke, sama sih kita Kak. Jadi sama-sama Rantau ya. proses rantau dan sama-sama fresh graduate gitu ya. Kak Prisil jauh ya dari Palopo ke Kendari? Jauh banget, Kak. Iya, berapa jam boleh diceritain Kak? Pertama aku kesini naik mobil dulu 3 jam ke pelabuhan penyeberangan di Siwa. Terus naik kapal cepat fiber untuk ke Sultra 2,5 jam. Terus lanjut lagi nih perjalanan darat 6 jam nyampe deh di Kendari. Oke, jadi totalnya berapa tuh kalau boleh Kak Prisil hitungin buat Sobat Asabri Kendari? Kurang lebih 13 sampai 14 jam 13 sampai ya. 14 jam. Wah, luar biasa ya Kak Prisil ya. Tapi tetap Sobat Asabri, dari nada suaranya saja kita bisa nilai Kak Prisil ini orang yang penuh dengan semangat dan tentunya mau belajar ya Kak Prisil.
Iya nggak sih Iya, Kak? Karena bener. 1 bulan Kak Frisil cerita, Kak Frisil udah bisa proses ini, proses itu. Iya. Bertemu dengan peserta Asabri gimana perasaannya Kak? Sangat senang. Sangat senang, excited mungkin ya Kak ya? Excited iya. Heeh. Soalnya berbagai macam umur kan ya. Ada yang Oke. lanjut usia, ada yang masih muda. Oke, siap. Gitu tuh Sobat Asabri Kendari. Jadi ya memang pengalaman untuk di Asabri itu karena kita bagian dari pelayanan ke peserta, bukan hanya peserta pensiun tapi juga peserta aktif, keluarganya. Jadi memang banyak usia dan banyak karakter ya Kak Iya. Frisil ya. Dan itu jadi pengalaman tersendiri bagi Kak Frisil dan tentunya bagi saya juga sih. Karena saya juga dulu masuk ke Asabri sebagai fresh graduate, jadi saya yang cerita. Oke, Kak Frisil, boleh dong di sharing lagi ya, karena kita memang sharing ya. Apa rencana Kak Frisil ke depan? Yang pertama itu menyelesaikan proses di pelayanan, terus bisa mencapai semua target yang telah ditetapkan setahun ke depan sih Kak. Oke, berarti Kak Frisil juga punya target ya? Iya, 1 tahun ke depan. Oke, berarti di samping menjalankan tugas-tugas rutin yang tadi ya, menyelesaikan proses Proses layanan, layanan. Kak Frisil juga punya target 1 tahun ke depan. Oke, ya kita sama-sama doain saja ya Sobat Asabri Kendari, semoga Kak Frisil dalam masa, bisa dibilang masa adaptasi ya Kak, adaptasi ini betah dan kemudian Amin, betah lah soalnya kan temennya Kak Fatur. semoga betah dan kemudian bisa berkontribusi yang lebih banyak Amin. untuk Asabri dan tentunya untuk Indonesia ya. Asik, Amin. karena BUMN itu untuk Indonesia ya. BUMN Gitu. untuk Indonesia. Oke, Kak Frisil, tadi kita udah cerita banyak sih Kak, gimana pengalaman Kakak ikut RBB, kemudian apa yang sudah Kak Frisil lakukan ketika masuk ke Asabri Kendari, kemudian Kak Frisil juga udah cerita apa sih kendala atau hambatan yang Kak Frisil hadapi ketika masuk ke dunia kerja, apalagi sebagai fresh graduate ya Kak ya. Iya. Oke. Juga bagaimana perjuangan Kak Frisil ya, salah satunya dari segi jarak transportasi ya untuk masuk ke Asabri, untuk sampai ke Asabri Kendari, dan akhirnya bisa bekerja di sini. Oke, Kak Frisil, mungkin Kak Frisil sebagai salah satu orang yang berhasil gitu ya memecahkan tantangan itu. Iya. Boleh dong Kak Frisil bagi tips dan trik untuk mungkin rekan-rekan Sobat Asabri Kendari di sana yang sedang berjuang untuk mencari kerja khususnya di BUMN. Iya, yang pertama sih rajin-rajin ya cari contoh soal rekrutmen tahun sebelumnya, terus rajin kerja berbagai macam contoh soal TPA, walaupun bukan dari rekrutmen bersama ya, contohnya seperti ada STAN, kayak gitu-gitu, penting supaya kita kaya dengan berbagai macam soal. Terus targetin nih minggu ini soal TPA yang dikuasain, minggu depannya soal core value, minggu depannya lagi bahasa Inggris. Nggak harus tahu dulu pengumumannya lulus atau enggak, pelajarin aja dulu. Terus yang penting sih jangan pernah takut gagal ya, dan berhenti belajar. Terus yang penting kita kan udah berusaha, kita serahin aja semuanya sama Tuhan. Oke, siap. Hasilnya. Oke, kalau bisa disingkat ya Kak Frisil ya, berarti kalau belajar versi Kak Frisil Iya. itu kualitasnya ya Kak, kualitasnya yang ditekankan gitu ya. Iya. Jadi seberapa bagus sih gitu ya untuk belajarnya sehingga target-target yang Kak Frisil tetapkan itu tercapai. Iya, gitu. benar. Dan jangan lupa di akhir apa tadi Kak? Serahkan semua Semuanya hasilnya. sama Oke, pada Tuhan. Tuhan. Oke, saya rasa itu nilai-nilai atau pesan-pesan yang bisa diterima, tidak hanya tentunya untuk pejuang-pejuang kerja, tapi untuk kami-kami juga sepertinya itu masih sangat relevan gitu. Oke, Kak Frisil, satu lagi, ada motivasi nggak untuk Sobat Asabri Kendari yang di luar sana yang masih berjuang untuk mencari pekerjaan, khususnya mungkin fresh graduate kayak kita nih Kak? Yang penting itu percaya diri, percaya dengan kemampuan yang ada di diri kalian, lebih banyak perkaya dan asah skill yang ada,
Terus percaya deh kalau God gives what you need, not what you want. Tuhan kasih apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Oke, wah luar biasa sekali ya Sobat Asabri Kendari. Satu kata penutup tadi dari Kak Frisil ya, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi maksud Kak Frisil adalah bagaimana kita berjuang untuk mewujudkannya, tapi tetap serahkan hasilnya pada Tuhan. Balik lagi ke yang tadi Kak Frisil. Untuk fresh graduate juga ya, jangan patah semangat. Dengan bekal yang ada gitu ya. Terus asah skill yang ada. Betul, terus asah skill seperti yang tadi Kakak Frisil bilang. Wah, luar biasa sekali kan Sobat Asabri Kendari, kehadiran bintang tamu spesial. Tidak salah tadi saya bilang di awal, hari ini kita adalah bintang tamu spesial, memberikan semangat baru pula untuk semoga ya Sobat Asabri Kendari di luar sana termotivasi setidaknya mendengarkan sharing pengalaman dan cerita-cerita dari Kak Frisil yang baru saja memecahkan tantangan untuk masuk ke Asabri dan sekarang sudah berproses 1 bulan di Asabri Kendari sebagai insan Asabri. Ya, Sobat Asabri Kendari, mungkin Kak Frisil ada kalimat penutup sebelum kita berpisah nih untuk episode kali ini. Yang paling penting sih pokoknya percaya diri, tetap terus asah skill yang ada, dan percaya kalau God gives what you need, not what you want. Oke, siap. Terima kasih Kakak Frisil untuk kalimat penutupnya yang tentunya memberikan motivasi untuk kita semua. Yeay. Oke, saya kira itu dulu ya untuk episode Pokea hari ini Sobat Asabri Kendari. Tentunya kami insan Asabri Kendari khususnya siap untuk menjawab dan menampung menampung dulu ya, menampung dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Asabri Kendari semua. Nah, mungkin nanti kalau misalkan Sobat Asabri punya saran, pertanyaan, kritik, saran, atau ide apa sih yang bisa kita lakukan untuk Pokea ini, boleh nih di share di kolom komentar di bawah. Di bawah ini. Dan jangan lupa Sobat Asabri Kendari tetap follow, like, comment, subscribe YouTube channelnya Asabri Kendari, dan kita juga punya Instagram sih. Kak Frisil _Kendari. Jangan lupa di follow ya. Nah, itu promosi dari Kak Frisil. Oke Sobat Asabri Kendari, saya rasa itu sudah menjadi akhir dari episode Pokea kita hari ini. Mungkin nanti judulnya 1 bulan di Asabri Kendari gitu ya. Oke, saya Fatur pamit undur diri bersama rekan saya Frisilia Febrianti. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan mengikuti podcast Kepo ala Asabri Kendari ini. Sampai jumpa di episode Pokea selanjutnya. Pokea, podcast Kepo ala Asabri Kendari. Dah.